Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semuanya? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Karena kita masih ada pandemi, jadi buat teman-teman semua, kesehatan itu harus selalu dijaga. Nah guys, pada vlog kali ini, apa sih yang akan kita obrolin? Nah, tentunya saya udah punya tema menarik yang akan saya bahas kali ini, terkait dengan fundamental. Jadi, untuk tema kali ini adalah kita akan membahas mengenai seberapa penting sih analisa kualitatif analisis itu sendiri berdasarkan 4 poin utama, kriteria utama yang akan kita lihat dalam pembahasan kualitatif analisis dalam analisa fundamental. Makanya, stay tune terus di vlog ya. Oke guys, kita lanjutin ya. Kualitatif analisis. Sebenarnya apa sih kualitatif analisis itu sendiri? Jadi, kualitatif analisis ini adalah suatu analisa yang memang berdasarkan subjektivitas dari masing-masing orang ketika menilai suatu perusahaan atau bisnis yang sedang ia perhatikan dalam investasi yang akan dilakukannya berdasarkan analisa fundamental tentunya. Tapi meskipun subjektif, tetap kalian harus bisa melihat objektivitas dari sisi historical dari finansial itu sendiri. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan ya, analisa yang kalian buat meskipun subjektif ya, tapi ada dasarnya, ada datanya, ada faktanya juga. Nah, berangkat dari itu, di dalam kualitatif analisis itu sendiri berdasarkan fundamental, ini sangat penting sekali. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas kali ini. Pertama adalah bagaimana kita harus mengerti mengenai bisnis model dari perusahaan tersebut. Nah, buat teman-teman yang baru awam dan belum mengerti tentang bagaimana berinvestasi saham, khususnya dalam bisnis model. Nah, ini penting banget untuk kalian baca-baca buku. Banyak banget tersebar literatur dan buku-buku yang untuk membahas bisnis model dari perusahaan tersebut. Nah, bisnis model itu bisa diartikan kita ingin memahami produk-produk apa aja sih yang dijual dari perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana dia mengembangkan produk tersebut agar bisa dijual ke keluar gitu ya. Kemudian dari sisi cost-nya seperti apa sih biayanya. Apakah bisnis model tuh ribet atau enggak sih dalam memonetize money. Jadi ini penting banget untuk kalian pelajari karena ini sangat basic banget. Nah, setelah dari bisnis model, kita bisa memahami mengenai competitive advantage. Nah, di sini competitive advantage sangat penting sekali nih teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan ini kaitannya sangat erat dalam menjamin keberhasilan dari perusahaan tersebut ke depannya. Contohnya adalah bagaimana dia bersaing dengan kompetitor. Apakah komputer ini cukup mudah untuk bisa masuk enter ke market dia itu sendiri. Nah, kalau misalnya sebuah perusahaan sudah memiliki keunggulan kompetitif ya, yang bisa dilihat dari sisi merek, brand, kemudian juga pengalaman dia di dalam market itu sendiri, kemudian produknya sendiri memang sangat kuat terhadap total market itu sendiri, jadi pesaing sulit masuk. Nampaknya dia sudah memiliki competitive advantage yang memang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi sangat sulit untuk bisa masuk perusahaan-perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut inovatif lah. Kemudian juga dia bisa merangkul berbagai macam stakeholder dan sangat bagus ya dari sisi perjalanannya. Kemudian nextnya apa sih? Nah, kita harus melihat dari sisi manajemennya nih. Manajemen ini berkaitan dengan manajemen yang di situ ada direkturnya ya. Manajemen yang memang langsung eksekusi dari sisi dari sisi eksekusi targetnya. Manajemen yang bagus, memiliki inovasi, kemudian out of the box. Nah, ini akan sangat membantu perusahaan tersebut agar bisa keluar dari tekanan atau persaingan ya. Selalu bisa menciptakan ide-ide baru, bagaimana dia bisa membuat marketing plan yang cukup bagus, menjual produknya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali ya, manajemen. Dan kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting adalah corporate governance. Ini sudah menjadi salah satu hal yang sangat lumrah dan menjadi tinjauan yang sangat umum ya dari sisi perusahaan. Corporate governance ini berkaitan dengan bagaimana dia bisa menginisiasi lingkungannya di sekitarnya ya, baik dari sisi peran masyarakat, kemudian juga bagaimana bisa merangkul lingkungan dari
produk yang dihasilkannya, apakah produk yang dihasilkannya ini benar-benar aman untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Kemudian dari sisi pengalamannya dan juga historikalnya, perusahaan ini tidak terlibat dalam kasus korupsi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita harus melihat perusahaan ini dari sisi praktek-praktek yang cukup umum, ya, yang bisa kita lihat secara hukum, dan juga bisa kita lihat dari sikap dari foundernya seperti apa, baik dari sisi komisaris dan juga direksinya, apakah terlibat dengan hubungan pidana atau tidak. Jadi ini sangat umum sekali, tapi sangat penting sekali, karena ketika perusahaan masuk ke dalam bagian hal yang seperti ini, ya, ini adalah masuk ke dalam komponen negatif dan akan bisa menjadi blacklist atau di list negatif oleh investor. Selain 4 itu, apa sih yang harus kita ketahui juga? Memang terlepas dari kualitatif analisis, ini penting banget nih teman-teman semua. Jadi teman-teman semua harus belajar terus, edukasi terus mengenai pemahaman dari investasi teman-teman, ya. Teman-teman bisa ikut kelas investasi kita, ya, bersama CGS MBC Course Indonesia. Kita punya kelas edukasi pasti online dalam seminggu 2 kali gitu, ya. Kita bahas mengenai analisa fundamental, teknikal, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa ikut. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, karena ketika kalian berhenti belajar, kalian akan bisa mulai tertinggal dari teman atau dari investasi kalian, ya, karena investasi kalian itu erat kaitannya kalian dengan belajar. Nah, itu aja ya vlog Berani Berinvestasi kali ini bersama CGS MBC Course Indonesia. Mudah-mudahan vlognya bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa untuk klik komen dan subscribe channel YouTube kita, ya. Oke teman-teman semua, dari saya mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat terus, karena kita masih ada pandemi, dan mudah-mudahan kita bisa terus beraktivitas secara normal dan investasi dengan maksimal. Oke, itu aja. Salam investasi selalu. See ya, bye.